Namun teman-teman, kita mesti fair. Di pertandingan lawan Barcelona kemarin, 3 kebobolan kita tidak ada sangkut pautnya dengan Di Marco. Dan bahkan 2 gol kita di babak pertama itu justru ada andil besar dari Di Marco. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya setelah 3 pertandingan berturut-turut ya, 3 pertandingan belakangan, Inter selalu kalah. Dan gua nyerewetin Inter dalam perasaan penuh duka cita, rasa sesak. Nah, untuk yang saat ini, gua bisa nyerewetin Inter dengan perasaan penuh sukacita. Iya, betul sih, kita tidak menang. Akan tetapi, tampil dengan gagah berani, berhasil menahan seri tim yang lagi overpower, lagi bagus-bagusnya di kandang mereka pula dalam kontestasi semifinal Liga Champions. Menurut gua sangat amat membanggakan. Dan bahkan teman-teman, di pertandingan kemarin Inter selalu berhasil mencetak gol lebih dulu. Leg pertama berakhir 3-3. Jujur teman-teman, di luar dugaan sih kita bisa mencetak banyak gol. Bahwa banyak yang memprediksi bahwa Inter akan memberikan perlawanan, itu gue setuju. Karena memang ketika Inter tampil di Liga Champions seakan memiliki wajah yang berbeda dengan yang ditampilkan di Serie A maupun Coppa Italia. Kita di pertandingan sebelumnya selain kalah 3 kali berturut-turut, di 3 pertandingan tersebut bahkan kita tidak mencetak gol sama sekali. Namun di pertandingan kemarin Inter tampil sangat efektif, tidak membutuhkan banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Ini kita coba lihat saja statistik pertandingan teman-teman. Ball position Barcelona 72%, Inter cuma 28. Jumlah passingnya Inter cuma 200 sementara Barcelona 600. Ini mengingatkan gua akan statistik pertandingan terakhir kita melawan Roma. Persis seperti ini, tapi kita ada di sisi Barcelonanya nih. Kita menguasai jalannya pertandingan mencapai 70%. Jumlah passingnya pun juga sama dengan Barcelona saat ini, 600. Akan tetapi di pertandingan lawan Roma, Inter tidak mampu mencetak gol sama sekali. Akan tetapi di pertandingan ini Inter cuma membutuhkan 7 shot, yang mana on targetnya 3 teman-teman. Dan 3 shot on target tersebut semuanya berbuah gol. Sementara itu di sisi lain Barcelona untuk menghasilkan jumlah gol yang sama ya, 3 gol, mereka membutuhkan 19 shot dan 9 on target. Ini sungguh keajaiban dunia sih, perlu dikaji lebih dalam ya. Inzaghi kok bisa menampilkan wajah yang luar biasa, sangat efektif, tapi cuma di Liga Champions aja. Nanti begitu balik ke kompetisi lokal, hal-hal seperti ini seakan tidak bisa diulangi. Untuk line up pertandingan, Barcelona tampil tanpa Lewandowski dan Balde. Posisinya digantikan oleh Ferran Torres, lalu untuk posisi Balde digantikan oleh Gerard Martin. Sementara di sisi Inter ada perubahan di center back kanan, Pavard yang cedera digantikan oleh Jan Bisek. Jalannya pertandingan babak pertama belum juga ada 1 menit teman-teman. Bahkan saat itu gue masih setting-setting OBS ya untuk live streaming. Gila banget teman-teman. Serangan cepat ya. Bola disapu oleh Acerbi. Bola melambung jauh ke tengah. Nah, berawal dari sinilah gol cepat Inter terjadi. Lautaro mendapatkan bola. Dia menang duel udara dengan Frenkie de Jong. Duel-duel seperti ini yang juga sering dilakukan oleh Lautaro ketika menghadapi Munchen. Dia menjadi tembok pemantul dan penahan bola dalam fase build up Inter. Lalu kemudian bola diterima oleh Marcus Thuram. Thuram tahan bola sebentar saja, berikan bola pendek ke Barella. Lalu Barella tidak pakai lama, langsung sodorkan bola ke sisi kanan yang ada Dumfries tanpa penjagaan. Dia berlari, sprint, mengejar bola dan langsung mencoba mendekat ke arah kotak penalti. Di situ Dumfries langsung dikawal ya oleh Gerard Martin, tetapi dia masih bisa mengirimkan umpan crossing ke tengah. Ada Di Marco mencoba mengejar, tetapi bola lebih cepat dihalau oleh Konde. Nah, di momen ini teman-teman bisa terlihat ya, Inzaghi ball bisa-bisanya di kotak penalti lawan
Duet lini depan kita adalah wingback kanan dengan wingback kiri, Dumfries Di Marco. Bola yang dibuang oleh Konde diambil oleh Barella. Barella langsung berikan bola ke Dumfries lagi. Lalu teman-teman coba lihat Dumfries ketika mau melakukan crossing, sebetulnya dia dibayangi oleh dua pemain Barcelona sekaligus, ada Pedri dan Martin. Tetapi dia masih bisa melepaskan umpan, yang mana diselesaikan dengan teknik yang luar biasa oleh Marcus Thuram. Di momen ini ada Inigo Martinez ya, entah gimana kok bisa-bisanya dia pakai jatuh segala. Inter unggul 1-0 di bawah 1 menit. Anak Inter sedunia bersorak gembira. Setelah kebobolan tersebut, Barcelona sama sekali tidak panik. Mereka tetap tampil sesuai dengan karakteristiknya, menguasai jalannya pertandingan, menekan lewat sisi sayap. Namun uniknya justru Inter yang berhasil menggandakan keunggulan. Corner Di Marco disundul oleh Acerbi. Bola mendekat ke arah Chesney ya. Lalu Cristiano Super Dumfries menyelesaikannya dengan aksi akrobatik. Nah, di gol kedua ini teman-teman, ada dua pemain Barcelona yang sama ya, yang kalah duel seperti ketika mereka kebobolan pertama kali, yaitu fullback kiri mereka, Martin, dan gelandang Pedri. Kalau di gol pertama, kedua orang ini gagal menghentikan crossing Dumfries. Nah, untuk gol yang kedua, Martin kalah duel sundulan dengan Acerbi, kemudian Pedri kalah cepat memotong bola Dumfries. Baru deh teman-teman, setelah kebobolan yang kedua ini, Barcelona terbangun. Serangan mereka menjadi jauh lebih tajam, lebih menggigit lagi. Dan luar biasanya, tidak pakai lama, 3 menit kemudian, gol balasan Barcelona hadir. Dan menurut gue teman-teman, gol ini sangat amat krusial ya, membuat Barcelona tetap berada dalam permainan, tidak tertinggal jauh dalam waktu yang lama. Gol ini murni aksi individu Yamal sih. Yang pertama, dia menang duel perebutan bola dengan Thuram yang badannya jauh lebih tinggi, jauh lebih kekar dibandingkan dia. Lalu kemudian Yamal memutar badannya teman-teman, membawa bola ke arah kotak penalti. Dia berhadapan 1v1 dengan Mkhitaryan, berhasil melewati kakek-kakek. Nggak sopan nih dia nih. Lalu Yamal mencoba masuk ke kotak penalti teman-teman. Di situ dia sudah dicegat oleh Bastoni dan Acerbi. Bahkan ada 5 pemain Inter mengerubungi Yamal sekaligus. Di sebelah kiri dia ada Hakan Calhanoglu, sebelah kanan ada Di Marco, dan di belakangnya ada Mkhitaryan. Tapi si bocah ajaib masih bisa melepaskan tembakan congkelan melengkung. Gol yang sangat luar biasa. Gol Yamal ini tidak hanya membuat moral dan semangat para pemain Barca tetap terjaga, tetapi juga membuat para pemain Barca lebih bersemangat lagi. Dan betul saja 14 menit kemudian Barca berhasil menyamakan kedudukan. Di gol yang ini teman-teman, Barcelona merubah gaya serangan mereka yang sebelumnya banyak mengandalkan tusukan-tusukan dribble ya dari sisi kanan maupun kiri, Yamal dan Rafinha. Untuk yang kali ini serangannya diinisiasi oleh center back Kubarsi. Luar biasa. Umpan lambung ke kotak penalti. Rafinha menang duel sundulan dengan Jan Bisek. Bola sundulan Rafinha mengarah ke tengah dan posisinya serba nanggung, tidak terjangkau oleh Yann Sommer maupun Acerbi. Dan di situ dengan cepat Ferran Torres menyambar bola. Luar biasa. Ini adalah gol dengan kerja sama tim yang sangat baik. Babak pertama ditutup dengan skor 2-2, sangat seru dan banyak memakan korban teman-teman. Di sisi Barcelona ada Konde yang selesai lebih cepat ya, bahkan di tengah pertandingan. Dan kemudian dari sisi Inter ada Lautaro Martinez yang juga sebetulnya di tengah pertandingan mengalami cedera, akan tetapi baru diganti saat turun minum. Ada pergantian lainnya juga memasuki babak kedua. Flick mengganti Gerard Martin yang di sosial media menjadi bulan-bulanan ya, menjadi bahan ejekan fans-fans Barca karena dianggap bertanggung jawab di 2 gol awal Inter. Lalu di sisi Inzaghi juga terjadi perubahan ya. Di menit 55 Inzaghi menarik keluar Di Marco dan digantikan oleh Augusto. Untuk jalannya pertandingan di babak kedua, intensitas maupun temponya jauh lebih lambat. Kalau gua melihatnya, Barcelona memang sengaja menurunkan tempo permainan untuk memanage energi mereka. Ini sangat wajar mengingat 3 hari sebelumnya mereka baru saja melawan Madrid bermain 120 menit di final Copa del Rey. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Inter untuk mengambil alih permainan. Di babak kedua, Inter bermain lebih
lebih menyerang. Dan ini terbukti teman-teman, di babak kedua Inter kembali membuat keunggulan. Berawal dari corner Hakan Calhanoglu, Dumfries berhasil menang duel sundulan dengan Dani Olmo teman-teman. Dia mencetak gol kedua di malam itu. Inter unggul 2-3. Namun bukan Barcelona namanya kalau tidak bisa mencetak gol balasan dengan cepat. Sama seperti babak pertama, mereka cuma membutuhkan waktu 3 menit saja ya untuk mencetak gol balasan. Nah, di babak kedua ini bahkan cuma 2 menit saja dari gol Dumfries, Raphinha mampu menyamakan kedudukan. Dan akhirnya skor 3-3 bertahan sampai dengan penghujung laga. Walaupun sebetulnya Barcelona beberapa kali menciptakan peluang yang sangat amat emas untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Sedangkan dari sisi Inter teman-teman, baik babak pertama maupun babak kedua tidak banyak menciptakan peluang emas. Akan tetapi satu-satunya peluang di luar gol yang tercipta ya dari Inter, justru peluang tersebut hampir saja membuat Barcelona kalah. Andai saja Mkhitaryan tidak lupa memotong kuku kakinya, di pertandingan ini Inter menang 3-4. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking kita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian berikutnya catatan menarik pertandingan. Yang pertama tentu saja wajib gua berikan kepada Denzel Cristiano Super Dumfries yang mencetak 2 gol 1 assist. Bahkan teman-teman, andai saja gol Mkhitaryan itu disahkan ya, tidak dianulir oleh VAR, maka Denzel Dumfries menciptakan 2 gol 2 assist. Luar biasa. Dia adalah pemain terbaik kita di 2025 ini teman-teman. Gua masih ingat di tahun perdana dia, aduh itu gua caci maki di setiap giornata. Tetapi sekarang dia menjadi pemain kunci yang tidak tergantikan. Kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Marcus Thuram teman-teman. Walaupun kondisi fisiknya belum bugar 100%, tetapi aksi individu, aksi tumitnya dia ya di Liga Champions musim ini sungguh luar biasa. Big game player. Di partai lawan Munchen, tumit dia berikan assist ke Lautaro. Nah, di pertandingan kemarin, tumit dia menjadi penyumbang gol pertama Inter. Kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Di Marco. Banyak sekali yang mencaci maki Di Marco di pertandingan lawan Barcelona leg pertama ini. Tetapi kalau gue tidak teman-teman. Untuk yang kali ini gue ingin membela Di Marco. Betul bahwa Di Marco adalah titik lemah pertahanan kita. Kerap menjadi bulan-bulanan serangan lawan ya. Bukan cuma Barcelona melalui Yamal. Di pertandingan lawan Munchen, Di Marco kalah duel one-on-one dengan Kane, berujung gol. Di pertandingan lawan Bolonya, Di Marco tidak mampu memblok shot dari Orsolini. Di pertandingan lawan Milan, Di Marco tidak mampu memblok crossing dari Gimenez yang berujung gol sundulan dari Jovic. Kemudian di pertandingan lawan Roma, Di Marco bengong sehingga Solé sendirian saja bisa shot terbuka tanpa gangguan membobol gawang Jan Sommer. Namun teman-teman, kita mesti fair. Di pertandingan lawan Barcelona kemarin, 3 kebobolan kita tidak ada sangkut pautnya dengan Di Marco. Dan bahkan 2 gol kita di babak pertama itu justru ada andil besar dari Di Marco. Jadinya gue bisa kebayang strategi dari Inzaghi teman-teman. Kenapa dia lebih memilih memasang Di Marco sejak menit pertama dan kemudian Augusto baru dipasang di babak kedua. Karena Inzaghi berharap kita bisa mencuri gol ya di awal-awal pertandingan melalui Di Marco. Lalu kemudian di babak kedua Augusto masuk dalam kondisi yang lebih bugar untuk meredam Lamine Yamal dan menghindari kita kebobolan di menit-menit akhir babak kedua. Dan strategi itu menurut gua sangat amat berhasil diterapkan oleh Inzaghi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama silahkan chat gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking kita, nyerewetin apa aja.